Pro 2 FM Tanjung Pinang, Indonesia, tatanan kehidupan baru. Ladies and gentlemen, you are listening to 92.1 Pro 2 FM, suara kreativitas. Dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 2 FM, Indonesia, tatanan kehidupan baru. Saatnya belajar di RRI. Guru kece udah siap ngasih materi nih. Yuk duduk rapi, pantengin radiomu. Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI. Dua 92,1 MHz Pro 2 FM Tanjung Pinang, Indonesia, tatanan kehidupan baru. Selamat siang sahabat kreatif, ketemu lagi sama aku Liza Andriani. Dan kali ini kita di acara apa? Iya, di acara belajar di RRI, sahabat kreatif. Di acara belajar di RRI, kalau kemarin kita belajar di RRI kelas inspirasi ya, bersama narasumber dengan berbagai profesi. Nah sekarang kita balik lagi mulai 1 Juli nih sahabat kreatif ya, belajar di RRI bersama guru-guru kece dari Tanjung Pinang, Bintan dan sekitarnya pasti ya. Nah kali ini sahabat, Liza sudah bersama dengan Ibu Rahmayani Nurbayanti SPD. Beliau adalah guru BK dari SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Oke, langsung saja bersama Ibu Rahma ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu, apa kabar? Nah, baik, Mbak Liza. Sekedar merevisi sedikit ya, Mbak Liza. Oh iya, tadi. iya. Iya. Tadi nama saya Rahmani Nurbayanti, bukan Rahmayani. Oh iya, Rahmani, maaf. Oke, Ibu Rahmani Nurbayanti, gitu ya. Oke, maaf Ibu. Tidak apa-apa, saya biasa dipanggil Ibu Emma biasanya. Oh, panggilannya Ibu Emma. Baik, Yes. kalau gitu boleh saya manggil Ibu Emma juga? Boleh Mbak Liza. Aduh, biar nggak salah lagi ya Bu. Oke, iya Ibu Emma ini adalah guru BK dari SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, benar ya Bu ya? Betul. Oke, Iya. nah di siang hari ini belajar di RRI, teman-teman yang mau tanya-tanya sama Ibu Emma, kita panggilan sayang aja Bu Emma ya. Biar lebih simpel ya. Iya bener, biar gak salah lagi aku. Iya Bu. Nggak apa-apa Mbak Liza, biasa itu. Baru kenal soalnya, tak kenal maka tak sayang sih. Dan terusnya ya. Amin. Oke, jadi kita tersambung by phone nih sahabat kreatif. Tapi kamu bisa nonton di Facebook ya. Kita live di Facebook Pro 2 RRI Tanjung Pinang. Dan kamu juga bisa tanya-tanya sama Ibu Rahma atau Ibu Emma ya. Siang hari ini kita membahas tentang ini ya Ibu ya. Iya, mengenal jalur-jalur masuk perguruan tinggi atau mekanisme penerimaan calon mahasiswa baru di perguruan tinggi. Nah, jadi buat teman-teman ya, yang mau tanya-tanya boleh ya. Boleh dari sekarang, boleh nanti. Sekarang kita mau dengerin dulu penjelasan atau materi ya Bu ya? Materi kali ya? Ya, betul, materi ya. Udah lama nih Bu nggak belajar sama guru-guru. Kemarin sama itu narasumber dari berbagai profesi gitu. Iya, Oke. karena masa pandemi ya, dan sekarang kita memasuki masa new normal. Iya, oke. Jadi Ibu Emma, langsung Iya. aja sampaikan dulu materinya. Nanti buat yang mau tanya-tanya, kita bakal jawab ya Bu ya. Iya, baik. Oke, Mbak silakan Liza. Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi para pendengar RRI, terutama siswa-siswi di seluruh sekitaran kota Tanjung Pinang, Bintan, dan sekitarnya. Dan terlebih lagi Ibu menyapa salam selamat pagi terkhusus bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanjung Pinang yang sudah
sekian lama kita tidak pernah bertatap muka langsung, apalagi kalau siswa di kelas 12 yang biasanya selalu datang ke ruangan BK untuk berbagai keperluan, diskusi, konsultasi dan segala macamnya. Sekarang dengan berbagai keterbatasan kita tidak lagi bertemu tatap muka tapi melalui online. Silakan nanti bagi siswa-siswi sekalian yang mungkin memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait dengan jalur-jalur masuk di perguruan tinggi dapat menyampaikan pada jalur pembelajaran di RRI kita pada pagi hari ini. Baik siswa-siswi, para pendengar sekalian, topik yang saya ambil pada pagi hari ini mengenai jalur-jalur masuk perguruan tinggi ini merupakan layanan bimbingan konseling di bidang karir, yakni pada tugas perkembangan mencapai kematangan dalam pilihan karir. Terutama ini biasanya diberikan kepada siswa kelas 12 yang saat ini yang baru saja menyelesaikan pendidikannya. Adapun tujuan layanan ini kita berikan agar siswa mampu memahami jalur-jalur masuk perguruan tinggi di Indonesia, atau dengan kata lain siswa mampu memahami mengenai mekanisme jalur penerimaan calon mahasiswa baru di sebuah perguruan tinggi. Nah, selanjutnya biasanya begitu siswa-siswi menyelesaikan pendidikan di kelas 12 ya, sebagian besar siswi sering dihadapkan pada suatu pertanyaan setelah lulus SMA, SMK atau MA, ini mau melanjutkan kemana ya? Nah itu, pertanyaan tersebut memang selalu terbersit di benak para siswi menjelang selesainya studi, kecuali siswa-siswi yang memang sudah menata perencanaan program dan sudah memang memiliki tujuan sejak di awal. Mungkin ini bukan pertanyaan yang sulit gitu ya, karena memang sudah ditata langkah tersebut sejak awal. Tetapi bagi yang mungkin belum, di situ kadang timbul berbagai alternatif pemikiran langkah setelah tamat dari SMA atau lulus dari SMA. Nah, kita tahu bahwa secara garis besar alternatif pilihan karir bagi siswa SMA itu tidak hanya kadang-kadang mereka bertujuan untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi saja, tetapi mungkin ada yang berpikir mungkin untuk mengikuti kursus atau pelatihan-pelatihan, ada mungkin yang berpikir memasuki dunia kerja, dan bahkan mungkin ada yang memasuki kehidupan berkeluarga, bisa saja itu ya. Tetapi mungkin kalau untuk poin keempat, Ibu rasa proporsinya kecil untuk di zaman sekarang, apalagi kalau di SMA 1 belum pernah kita dengar setelah tamat SMA langsung memasuki kehidupan berkeluarga. Kebanyakan adalah sasarannya melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, pendengar sekalian, terutama siswa-siswi sekalian, jadi ketika kita berbicara mengenai jalur-jalur masuk perguruan tinggi, ini terbagi dua ya. Jadi ada jalur masuk yang non-tes, kemudian ada juga jalur masuk perguruan tinggi yang menggunakan tes. Nah, untuk sebelum sampai kita berbicara pada apa saja jalur non-tes maupun jalur tes yang ada di perguruan tinggi, mari kita coba telusuri dulu, kita kenal dulu tentang
jenis-jenis perguruan tinggi yang ada yang menjadi alternatif pilihan siswa-siswi sekalian dalam menentukan kelanjutan studi. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia perguruan tinggi dibagi menjadi 3 bentuk. Ada PTN atau kepanjangan dari perguruan tinggi negeri, kemudian ada PTS, perguruan tinggi swasta, dan ada PTK, perguruan tinggi kedinasan. Nah, masing-masing perguruan tinggi ini memiliki alur mekanisme seleksi tersendiri. Tidak sama ya antara PTN, PTS maupun PTK, perguruan tinggi kedinasan. Nah, sekedar gambaran, kalau untuk kita bahas satu-satu dulu ya. Untuk PTN itu biasanya nanti ada perguruan tinggi negeri. Kalau jalur tanpa tes untuk kategori universitas itu melalui SNMPTN, dan kalau kita bicarakan mengenai perguruan tinggi negeri, ini pada umumnya biasanya selalu dibuka di bulan Januari sampai Januari Februari ya, untuk jalur tanpa tes. Itu ada kategori untuk universitas melalui SNMPTN-nya, kemudian ada kategori politeknik itu dengan jalur non-tesnya bernama SNMPN ya. Kemudian ada jalur PTKIN, perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, dengan jalurnya non-tesnya bernama SPAN PTKIN. Nah, pendengar sekalian, siswa-siswi sekalian, untuk tahapan pertama biasanya itu yang dibuka kalau untuk di PTN, perguruan tinggi negeri, ya, biasanya kan umumnya yang dikenal oleh siswa sekalian dan cukup familiar itu adalah SNMPTN maupun SBMPTN saja. Padahal yang dibuka secara serentak di awal itu dengan rentangan waktu sekitar Januari Februari untuk non-tes itu bukan hanya SNMPTN saja. Tapi yaitu tadi ada SNMPTN ya, singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Kemudian yang kedua ada Politeknik Negeri dengan Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri atau SNMPN, dan kemudian ada yang ketiga adalah SPAN PTKIN. Kepanjangannya adalah Seleksi Penelusuran Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Nah, jadi 3 jalur masuk tanpa tes ini dilaksanakan dengan waktu yang relatif hampir bersamaan, biasanya sekitar Januari sampai Februari tadi. Nah, nanti sekitar Maret April itu nanti juga akan ada pengumuman yang periode waktunya juga tidak terlalu jauh ya, berdekatan juga. Nah, itu yang dibuka. Nah, jadi dalam hal ini yang terkait dengan jalur non-tes yang seperti ini sebenarnya kemarin memang sudah kita laksanakan. Kalau di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, semua jalur masuk non-tes ini sudah diakomodir, dan alhamdulillah memang setiap jalur pintu masuk ini baik di jalur SNMPTN, jalur Politeknik Negeri maupun jalur PTKIN, alhamdulillah siswa kita ada yang lolos di jalur-jalur tanpa tes tersebut. Nah, penting
bagi siswa kelas, terutama siswa kelas 10 ya nantinya, kalau siswa kelas 10 nantinya ingin memanfaatkan, berpartisipasi, ikut serta dalam jalur tanpa tes ini, baik di SNPTN, SNMPN maupun jalur SPAN PTKIN, maka persiapan yang harus dilakukan adalah mempersiapkan nilai rapot dengan sebaik-baiknya sejak di awal. Karena apa? Karena seleksi jalur non-tes ini mutlak menggunakan penilaian akademik, ya, prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Nah, untuk prestasi akademik ini adalah yang dipergunakan kriteria seleksinya itu adalah kriteria seleksi nilai rapot. Nah, sama halnya juga untuk di Politeknik Negeri, SNMPN maupun di SPAN PTKIN, ya, untuk kategori PTKIN sama-sama semuanya menggunakan nilai rapot. Nah, siswa-siswi sekitar Kota Tanjung Pinang dan Batam yang berbahagia pada pagi hari ini, perlu kalian ketahui bahwa nanti yang mengikuti jalur tanpa tes ini tidak semua siswa bisa mengikutinya. Akan tetapi siswa yang bisa mengikuti adalah siswa yang masuk pada kategori. Nah, kalau khusus SNMPTN, ya, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, ini dibagi menjadi beberapa kriteria. Untuk sekolah SMA, sekolah menengah atas, ya, yang baik SMA, SMK maupun MA yang berakreditasi A itu mendapatkan kuota 40%. Kemudian yang sekolah berakreditasi B mendapatkan kuota 25% dan berakreditasi C adalah mendapatkan kuota 5%. Nah, jadi nanti siswa yang diperbolehkan untuk memanfaatkan jalur-jalur masuk perguruan tinggi negeri ini khusus di SNMPTN misalnya, ini adalah siswa yang masuk pemeringkatan 40% yang telah dijatahkan oleh pusat, itu kalau andai kata dia berada sekolah SMA yang berakreditasi A. Nah, jadi inilah mohon maaf, salah satu memang kelebihan dan keuntungan siswa yang bersekolah di sekolah-sekolah berakreditasi A, maka peluang untuk mendapatkan memanfaatkan jalur seperti ini akan lebih besar. Nah, 40%-nya di kriterianya dari mana? 40%-nya kriterianya adalah ini bukan dilihat dari perankingan kelas, ya, bukan dilihat dari perankingan kelas atau pemeringkatan kelas, tidak, tetapi sesuai dengan aturan LPMPT, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi, itu 40%-nya pemeringkatannya didasarkan pada 6 mapel. 6 mapel, kalau kemarin ada UN, ya, jadi 6 mapel ujian nasional. Nah, jadi 6 mapel itu apa saja? 6 mapel itu adalah pemeringkatan 6 mapel itu kalau untuk jurusan IPA, ya, pemeringkatan didasarkan pada mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, dan biologi. Kemudian untuk jurusan-jurusan IPS itu yang pemeringkatannya
didasarkan kepada mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Nah, untuk bahasa itu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, antropologi, ya, kemudian ada beberapa mata pelajaran yang diunkan atau bahasa, salah satu pilihan bahasa asing. Nah, itu didasarkan pada intinya didasarkan pada mata pelajaran yang diunkan tersebut. Sementara SMK itu didasarkan pada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan salah satu mata pelajaran keahlian. Nah, itu didasarkan pada itu dasar pemeringkatan untuk siswa mendapatkan kuota masuk 40% tersebut. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan siswa, saya masuk pemeringkatan kelas, saya masuk ranking kelas, tetapi kenapa ya saya tidak masuk dalam pemeringkatan pada saat SNMPTN 40%? Kok saya tidak masuk ya di dalam 40%? Nah, pertanyaan itu kadang mungkin saja terjadi karena itu tadi. Karena dasar pemeringkatan ini adalah bukan dasar pemeringkatan kelas, tetapi dasarnya adalah pemeringkatan mata pelajaran, maka kemungkinan yang seperti tadi bisa terjadi. Jadi ada yang awalnya tidak mengira bahwa dia masuk ke dalam kuota 40% tadi. Mohon maaf kenapa Ibu selalu berbicara tentang 40%, karena kebetulan jatah di sekolah kami 40% gitu ya. Nah, jadi seperti itu kondisinya. Jadi kalau yang dapat jatah 40%, kadang-kadang ada yang mungkin tidak mengira bahwa dia masuk di dalam SNMPTN, kemudian ada yang mungkin optimis masuk, ternyata tidak gitu ya. Jadi itu sebenarnya dasarnya memang sudah ada aturan main yang jelas dari LTMPT. Pemeringkatan itu bukan berdasarkan pemeringkatan kelas, tetapi pemeringkatan 6 mapel yang diunkan tersebut. Oke, Nah, Ibu Emma. baik. Iya, kita break sebentar ya. Oh iya. Oke. Nanti kita lanjut lagi. Kita dengerin lagu dulu nih, Bu. Ibu Baik, juga. Mbak Lisa. Ibu dulu istirahat dulu, minum dulu gitu, Bu. Oke, buat teman-teman ya, sahabat kreatif juga di rumah yang lagi dengerin ya, yang mau tanya-tanya sama Bu Emma nih ya. Kita lagi bahas ya tadi tentang strategi atau mengenal jalur-jalur masuk ke perguruan tinggi. Mau tanya-tanya sama Ibu Emma boleh ya, Bu ya? Boleh. Nanti bakal kita bacakan. Gimana mau tanyanya? Langsung aja komen di Facebook. Kita lagi live di Facebook Pro2 RRI Tanjung Pinang, atau bisa di Twitter ya, bisa mention atau bisa WhatsApp 0811 777 9210, dan bisa telepon juga ke nomor 0771 4500 102. Sahabat kreatif, masih di acara belajar di RRI bersama Guru Kece. Untuk siang hari ini ada Ibu Rahmani Nurbayanti SPD. Semoga kali ini aku nggak salah. Halo Ibu Emma. Halo, Mbak Lisa. Iya, Bu Emma. Kali ini saya nggak salah. Jadi kalau Bu Emma aja nggak salah ya. Oke, Ibu Emma masih ngebahas tentang lulus masuk perguruan tinggi ya, jalur-jalurnya gitu ya. Dan ada pertanyaannya udah masuk, langsung aja nih Bu ya, takut nggak kebaca. Oh iya. Aha, dari Muhammad Yusuf. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Yusuf mau bertanya tentang jalur masuk perguruan tinggi keagamaan Islam yang ada di Kepulauan Riau. Iya. Katanya sistem penerimaan mahasiswa itu kebanyakan melalui sistem online yang banyak menemukan permasalahan. Nah, bagaimana alternatif yang tepat agar info-info tersebut bisa diterima dengan baik dan tepat sasaran ke siswa yang membutuhkan info masuk ke perguruan tinggi gitu? Baik. Boleh dijawab langsung ini Mbak Lisa? Boleh, langsung silakan. Baik gitu. Jadi untuk Muhammad Yusuf ya tadi.
Oke, baik Muhammad Yusuf. Mengenai masalah Petekin yang ada di Kepulauan Riau. Nah, jadi kita memang untuk Petekin yang ada di Kepulauan Riau kita cuma memiliki satu, ya. Jadi Petekin yang ada di Kepulauan Riau itu adalah Stain Sultan Abdurrahman, ya. Yang ada di Jalan Ciru Ijo, kalau nggak salah itu daerah dekat Ciru Ijo, itu daerah Kabupaten Bintan jalannya. Nah, jadi mengenai masalah informasi yang sampai, jadi untuk Muhammad Yusuf, Ibu sarankan supaya tidak selalu ketinggalan informasi. Coba untuk login website di Petekin, karena segala informasi yang terkait dengan perguruan tinggi keagamaan Islam itu bukan hanya yang ada di Kepulauan Riau aja, karena ini Petekin untuk yang ada di Kepulauan Riau itu merupakan salah satu milik negeri yang dikelola oleh Kemenak, ya, dan itu jalur perekrutannya atau jalur penerimaannya karena dia berstatus negeri serentak dilakukan seluruh Indonesia bersamaan, maka kita sebagai calon mahasiswa baru atau siswa yang baru lulus maupun siswa yang mungkin 2 tahun yang lalu atau mungkin tahun kemarin yang baru lulus tapi belum berkesempatan untuk mencoba peluang di sini, haruslah rajin-rajin untuk berkunjung ke website di Petekin tersebut, ya. Nah, kita tahu bahwa jalur masuk perguruan tinggi negeri termasuk Petekin itu memiliki 3 jalur masuk, non-tes, tes, dan jalur mandiri. Nah, baik itu di universitas, baik itu di Petekin, baik itu di Politeknik Negeri, sama. 3 pintu masuk untuk ke perguruan tinggi negeri secara umum ada di situ. Nah, kalau kita berbicara untuk masuk Petekin, terutama yang di Kepulauan Riau, kalau bertanya, karena untuk jalur masuk Petekin yang di Kepulauan Riau itu sama persis dengan yang kita yang mau masuk di luar Kepulauan Riau juga, karena dia satu pusat gitu ya. Nah, jadi kalau sekarang untuk Petekin itu jalur masuknya ada 3, yang satu non-tes bernama SPAN Petekin. SPAN Petekin waktunya sudah lewat, ya. Jadi memang dan itu hanya diperuntukkan untuk siswa yang fresh graduate gitu istilahnya, yang lulusan terbaru, bukan. Nah, untuk pintu kedua itu adalah jalur tes yang bernama Petekin, ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Nah, tadi malam Ibu sempat membaca untuk ujian masuk Politeknik, untuk ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, termasuklah yang tadi di Kepulauan Riau, itu ada perubahan jadwal terbaru. Maka dari itu tadi Ibu sampaikan, sering-seringlah berkunjung, baik melalui Instagram maupun melalui website resmi, karena ada beberapa media sosial yang mereka gunakan untuk penyebaran informasi ini, ya. Nah, yang Ibu ingat, ini untuk yang masuk melalui jalur tes di Petekin pintu kedua, ya, pintu kedua. Ini tanggal 5 Juli nanti itu adalah jadwal pendaftaran terakhir untuk ujian masuk jalur tulis di Petekin. Nah, ujiannya akan dimulai di bulan Juli. Nah, ujiannya dimulai di bulan Juli. Nah, kalau untuk jalur mandiri itu nanti yang berikutnya, ya. Jadi kan tadi kan bertanya mengenai, sebenarnya kan ini arahnya adalah untuk mengetahui jadwal jalur masuk ini, supaya mungkin nanti apabila sesuai dengan keadaan mungkin barangkali ini bisa dimanfaatkan, ya Muhammad Yusuf. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan bisa cukup membantu. Kalau seandainya kurang jelas bisa dipertanyakan kembali atau langsung kontak ke Ibu dengan nomor telepon Ibu juga bisa. Oke. Iya, itu Muhammad Yusuf, mudah-mudahan udah jelas ya. Terus lagi ada dari Yayan nih, Bu. Iya, padahal baru satu, masih banyak yang harus saya sampaikan. Oh iya. Pertanyaan pertanyaan kita belum menyentuh. Kita belum menyentuh PTS, kita belum menyentuh PTK. Baru satu PTN ternyata sudah banyak, ya. Iya, kita ke pertanyaan dulu ya. Nanti baru Ibu lanjut lagi materinya, ya. Boleh. Oke. Ya, ada dari Yayan katanya, Assalamualaikum Ibu.
Waalaikumsalam Yayan. Saya sekarang kelas 11 di salah satu Iya. SMA di Tanjung Pinang. Ya, Saya baik. mau tanya apa saja ya Bu ya yang harus saya persiapkan dari sekarang agar Mm-mm. nanti saya bisa lulus masuk ke perguruan tinggi yang saya inginkan gitu. Terima Baik, kasih. baik, terima kasih Mhm. Yayan dengan pertanyaan yang telah disampaikan. Nah, kalau bertanya tentang apa saja Bu yang perlu saya persiapkan agar saya bisa lulus masuk ke perguruan tinggi negeri nantinya. Nah, kembali kepada 3 jalur. Kalau misalkan yang arahnya adalah tadi perguruan tinggi negeri ya. Mhm. Kalau yang diarahkan adalah perguruan tinggi negeri, tentu yang harus dipersiapkan di sini kita memperhatikan 3 jalur masuk tadi. 3 jalur masuk tadi untuk perguruan tinggi negeri ada pintu pertama, ada pintu kedua, dan ada pintu ketiga. Nah, jadi pintu pertamanya adalah pintu non-tes, pintu keduanya pintu tes, pintu ketiganya adalah jalur mandiri itu tadi. Nah, kalau pintu pertama untuk non-tes ini ada yang kategori nanti seleksinya berdasarkan prestasi akademik yakni nilai rapot, tetapi ada juga yang berdasarkan nanti pertimbangan sertifikat ataupun ada yang keduanya. Nah, Ibu berikan salah satu contoh. Kalau SNMPTN ya itu biasanya menggunakan keduanya. Jadi nilai rapot kita, kemudian sertifikat yang mendukung itu perlu kita masukkan karena nanti akan menjadi bahan pertimbangan dalam seleksi SNMPTN tersebut. Tetapi ini Ibu contohkan hal yang lain. Jalur non-tes yang lain. Contoh, kalau di Umrah ada jalur mutiara. Jalur mutiara itu adalah jalur yang memang memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa baru. Itu kriteria utamanya adalah dengan melihat keunggulan siswa, penelusuran minat dan kemampuan siswa itu nanti pada bidang-bidang tertentu. Apakah itu nanti di bidang olahraga, di bidang seni, kemudian mungkin di bidang yang lainnya juga gitu ya. Nah, jadi itu nanti misalkan nanti bisa dilihat apakah dia nanti pernah banyak memiliki sertifikat yang berskala nasional atau mungkin berskala provinsi, kabupaten, kota dan segala macamnya itu. Nah, itu nanti akan menjadi pertimbangan dengan jalur tersendiri ini tadi. Nah, itu yang diprioritaskan. Nah, kemudian contoh lainnya di Politeknik Batam. Politeknik Batam itu waktu saya mengikuti salah satu sosialisasi di tahun sebelumnya itu disampaikan bahwa misalkan seorang siswa pernah menjadi ketua OSIS, nah ada jalur masuk penerimaan di Politeknik Negeri Batam tersebut melalui jalur ini tadi, kemampuan siswa tadi di bidang leadership. Nah, itu nanti akan insya Allah akan dipertimbangkan dan kemungkinan besar akan lulus. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Dr. Uuf kemarin kepada saya ya, itu salah satu contohnya. Tapi kalau yang di jalur akademiknya, nah tentunya ini persiapan yang harus disiapkan apa? Belajar semaksimal mungkin untuk menyiapkan nilai-nilai terbaik yang mampu diraih. Tujuannya untuk apa? Kalau sasarannya nanti adalah supaya lulus di SNMPTN, langkah pertama targetnya adalah harus bisa masuk dulu terjaring dalam, kalau misalkan nanti Yayan masuk di SMA yang berakreditasi A, berarti kan sasarannya nanti Yayan yang pertama harus masuk dulu di dalam lingkaran 40%. Karena kalau kita memakai acuan di tahun sekarang, itu jatah sekolah untuk akreditasi A adalah 40%. Nah, Ibu ambil contoh kayak di SMA 1 ya, kita punya 388 siswa. Nah, itu adalah yang diambil kemarin di 40%. Nah, jadi kemarin kita dapat jatah sekitar 156 siswa. Artinya sekitar pemeringkatan 156 besar. Nah, kalau misalkan nanti Yayan memiliki sasaran untuk memanfaatkan jalur tanpa tes, maka harus masuk di dalam rank tersebut. Nah, nilai nanti yang menjadi kategori pemeringkatan, kalau ini nanti tidak berubah ya, LTMPT tidak berubah aturan, misalkan sama dengan aturan di tahun ini ataupun tahun kemarin, maka yang menjadi acuan pemeringkatan adalah 6 mapel yang diunkan.
Nah, 6 mapel yang diunkan itu menyesuaikan dengan jurusannya masing-masing. Jurusan IPA, IPS maupun bahasa tentu adalah berbeda-beda. Itu kalau misalkan untuk jalur tanpa tes, kan gitu. Nah, untuk persiapan lainnya apalagi pertimbangkan pemilihan prodi yang tepat. Kalau tanpa tes, itu kan ada salah satu kriteria mekanisme di dalam seleksi SNMPTN berbunyi bahwa mereka mencari siswa yang berkualitas unggul, yang mana yang mana kualitas unggul tadi tercermin pada nilai-nilai yang nanti nilai tersebut relevan dengan program studi yang dipilih. Nah, itu ada terbunyi di dalam aturan main mekanisme seleksi SNMPTN. Maka di situ kita perlu memperhatikan keunggulan kita terletak pada nilai kita yang mana, maka kita cari prodi yang kira-kira relevan dengan keunggulan kita. Karena di sini kalau di SNMPTN mencari yang tanpa tes, kan yang dicari adalah kualitas siswa yang unggul. Maka yang dicari adalah tentu yang relevan, yang betul-betul berbakat. Nah gitu, yang betul-betul berbakat dan bakat itu tercermin gitu dari gambaran nilai raport tersebut. Nah itu kalau jadi bijak dan jeli dalam memilih jurusan, tidak asal-asalan, ini penting kalau untuk yang tanpa tes. Nah kemudian kalau misalkan persiapannya untuk jalur tes, tentunya nih Ibu ambil contoh. Pada saat Ibu berada di Yogyakarta dulu ya, itu siswa-siswa di kelas 12, mereka biasanya mengikuti bimbingan belajar itu di awal pada saat begitu naik ke kelas 12, mereka ada yang mengikuti ujian itu bimbel itu double. Bimbel yang dipersiapkan untuk ujian nasional mereka ikuti, bimbel yang khusus mempersiapkan mereka untuk masuk ke perguruan tinggi dengan program-program studi favorit yang menjadi bidikan mereka, itu juga mereka ikuti. Nah, kemudian bimbel ini diteruskan karena nanti andai kata misalkan segala ikhtiar maksimal yang sudah dilakukan ternyata rezekinya memang tetap tidak ada juga di situ, lalu mereka kan nanti akan memanfaatkan jalur mandiri, pintu ketiganya PTN. Nah, tentu bimbel yang sudah diikuti tadi ikut berperan, kan gitu biasanya. Sehingga memang intinya ya ada pada ikhtiar maksimal tadi dalam belajar dan mengatur strategi-strategi untuk pencapaian tersebut. Nah itu ya, Yayan, seandainya Yayan masih merasa mungkin belum puas atau kurang puas dengan jawaban Ibu, atau mungkin ingin diskusi lebih detail atau mungkin ingin konsultasi lebih detail, boleh menghubungi Ibu, karena siswa Ibu yang lainnya juga banyak yang berkonsultasi via WA. Ibu boleh kasih ini nggak sih media sosialnya gitu, apa Instagramnya apa gitu? Biar enak ngubunginnya. Gitu ya. Apa tuh Instagramnya, Bu? Di Instagram saya sebentar saya lihat ya. Karena memang Instagram saya tuh khusus untuk ini sih, untuk memang saya memang join di Instagram itu khusus terkait dengan masalah lanjutan studi memang. Jadi memang nggak banyak saya bersama yang lain-lainnya, tapi memang khusus untuk saya mendapatkan informasi-informasi baik terkait dengan perguruan tinggi negeri, swasta maupun kedinasan Instagramnya. Dan Instagramnya kebetulan nih ada di handphone yang sedang saya pakai ini. Jadi kalau saya mau buka nggak bisa tapi kalau nggak salah Rahmanin Pipi Emma kalau nggak salah saya. Rahmanin Pipi Emma. Iya, kalau saya nggak salah Rahmanin Pipi Emma Instagramnya kalau nggak salah saya tuh. Iya, karena memang saya tidak pernah tapi yang jelas saya memang join Instagram. Memang contohnya saya join dengan LTMPT official gitu ya. Saya join dengan kedinasan, saya join dengan PT KIN. Tujuannya memang untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru sehingga memudahkan saya nanti untuk meneruskan ke siswa saya. Karena saya kan selalu pegang kelas 12 gitu loh Mbak Liza. Iya benar. Oke Ibu. Iya baik. Itu jawaban sementara untuk Yayan ya. Kenapa jadi ini perlu juga saya sampaikan ya Mbak Liza, kenapa saya mengambil topik ini. Ini kan sebenarnya tanggal 5 Juli ini Mbak Liza, kita sudah mulai pada pintu kedua PTN, UTBK. Betul. Penting UTBK. Jadi salah satu pelaksanaannya kita kan ada yang di umrah nih.
Di umrah. Jadi kalau mungkin sekilas nih boleh saya sampaikan, kita memiliki kalau khusus di provinsi kan kita perguruan tinggi negerinya itu kan di bawah naungan Kemendikbud itu ada 2, Umrah dan Politeknik Negeri Batam. Nah kemudian di bawah naungan Kemenak dengan kategori PTKIN itu ada 1 ya, Sultan Stein Sultan Abdurrahman tadi ya, yang di dekat daerah Jalan Cilinju itu kalau saya nggak salah tuh. Nah itu kemudian untuk kategori kedinasan tapi tidak terikat dengan dinas gitu ya. Jadi itu di bawah Kemenkes, Kementerian Kesehatan, itu kita ada Politeknik Kesehatan. Nah, itu yang kategori negeri yang kita ada di Tanjung Pinang untuk saat ini gitu kan. Nah, otomatis kalau yang kategori negeri itu ketika jalur masuk dibuka yang mengikuti ketentuan-ketentuan pusat yang sama persis yang diberlakukan di seluruh Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, jadi tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kita saat ini yang paling jelas itu kalau untuk jalur non-tes semuanya sudah ditutup gitu ya. Nah, kita sekarang memasuki pintu kedua itu adalah jalur tes. Nah, jalur tes pun untuk pendaftarannya itu kategori politeknik itu sudah ditutup yang namanya SBMPN. Kemudian untuk kategori UTBK SBMPTN inilah yang akan dihadapi oleh calon mahasiswa baru, siswa-siswa kelas 12 yang saat ini baru selesai, ini akan menghadapi UTBK. Nah, yang mana itu lokasi UTBK akan menyesuaikan dengan yang sudah ditetapkan oleh LTMPT, itu nanti terlihat jelas pada kartu peserta UTBK masing-masing. Nah, ini Mbak Liza, boleh saya sampaikan sedikit pesan ini kemarin saya terima pesan dari informasi dari salah satu koordinator lapangan pengawas ruang UTBK untuk tanggal 5 Juli. Jadi dari salah satu dosen umrah ya menyampaikan bahwa calon mahasiswa baru yang akan mengikuti UTBK tahap pertama nanti, karena ini kan tahapan untuk perubahan jadwal terbaru mengikuti ujian tes UTBK yang dari 4 sesi diubah menjadi 2 sesi. Kemudian juga ada 2 periode waktu. Periode pertama ini akan dilaksanakan 5 sampai 5 Juli ya, 5 sampai 14 Juli. Kemudian tahap keduanya nanti periode waktunya 20 sampai dengan 29 Juli. Ini jadi Ibu harapkan calon mahasiswa baru yang mau mengikuti UTBK rajin-rajinlah membuka website LTMPT. Kemudian periksa login kembali ke portal LTMPT melalui akun masing-masing untuk melihat informasi yang mungkin disampaikan dari pihak LTMPT. Nah, selanjutnya karena di sini nanti kan ada kemarin dari LTMPT menyampaikan ada relokasi jadwal, ada relokasi tempat dan segala macamnya. Jadi itu tolong dipastikan jangan sampai nanti hal seperti itu nanti menghambat kelancaran proses UTBK. Nah, kemudian yang disampaikan lagi oleh Korlap Lapangan bahwa perhatikan protokol kesehatan pada saat nanti akan mengikuti UTBK. Iya, benar. Perhatikan benar protokol kesehatannya. Jadi nanti itu salah satu kemarin yang disampaikan selain protokol kesehatan tadi, surat menyurat yang dibutuhkan, persyaratan yang harus dibawa jangan sampai nanti terlupa atau tertinggal ya, baik kartu tas, kemudian surat SKL asli ataupun ijazah yang sudah dilegalisir, pokoknya sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan itu tolong diikuti gitu. Protokol kesehatannya tolong betul-betul diperhatikan, jangan sampai ada yang nggak pakai masker. Kemudian jangan sampai berlaku curang. Nah, ini disampaikan kemarin. Jangan sampai berlaku curang. Jangan sampai ada kamera tersembunyi pada saat melaksanakan ujian tersebut, karena nanti akan membawa masalah
Iya. akan sampaikan bahwa konsekuensinya nanti akan ada catatan khusus yang akan disampaikan ke pusat, betul. Iya. Tentu ini akan merugikan peserta itu sendiri, bukan? Benar-benar. Iya, wah, Nah, lengkap sekali yang Ibu sampaikan ya. jadi ini belum lengkap. Kita belum sampai ke PTS dan PTK loh. Kita baru PTN itu pun sedikit. Wah, tapi sayangnya Ibu waktunya sudah selesai nih Ibu. Oh, gitu ya. Iya, waktunya udah Baik, baik. habis. Pertanyaan Baik, juga masih ada yang baik. pending sih, tapi ya udah nggak apa-apa. Jadi Terima kasih. bagaimana? Terima kasih banyak deh buat Ibu yang sudah panjang lebar, lengkap sekali tadi menyampaikan ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap dengan jelas juga oleh sahabat kreatif yang lagi dengerin atau lagi nonton di Facebook kita. Mudah-mudahan informasi yang Ibu sampaikan bermanfaat, kemudian cukup membantu untuk mempersiapkan diri terkait itu. Tadi sebenarnya ini penjelasannya panjang ya, karena biasanya ini menjadi materi saya di kelas 12 biasanya. Saya waktunya nggak panjang ya Bu ya. Iya, saya waktunya nggak panjang. Jadi memang kita nggak bisa mengupas detail ya. Tapi bila ada nanti siswa yang mungkin ingin bertanya atau apa, boleh kok nanti menghubungi saya lewat WA, nggak apa-apa. Karena siswa saya juga kebanyakan seperti itu. Oke, Ibu Rahma. Ya udah. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Mbak Liza. Iya. Terima kasih juga atas kesempatan dan waktu yang diberikan ya untuk penyampaian materi. Saya juga mohon maaf jika mungkin dalam penyampaian materi ada tersilap kata mungkin ya, atau mungkin ada yang tidak pada tempatnya. Saya mohon maaf atas mungkin keterbatasan dan kekeliruan yang mungkin ada disampaikan atau apa ya. Iya Ibu, sama-sama. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam Mbak Liza. Waalaikumsalam untuk semua siswa-siswi kita Tanjung Pinang dan Bintan. Ya, salam sehat selalu. Jangan lupa tetap berada di rumah, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Semoga semuanya dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat selalu. Amin. Siap Ibu. Oke Ibu, bye-bye. Bye. Terima kasih banyak buat Ibu Emma ya, atau Ibu Rahmani Nur Bayanti SPD, yang merupakan guru BK SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, sahabat kreatif. Nah, jadi udah cukup jelas sih kalau bagi Liza ya, tapi mungkin teman-teman belum cukup jelas. Ya pengennya sih lanjut, cuman waktunya yang membatasi, jadi mohon maaf ya sahabat kreatif ya. Mohon maaf juga buat pertanyaan yang gak kebaca. Mudah-mudahan lain waktu ya ada kesempatan lagi sama Ibu Emma ya. Oke sahabat kreatif, udahan dulu acara belajar di RRI-nya. Dan jangan lupa dengerin lagi besok ya jam 10 dengan guru yang berbeda. Besok ada Ibu siapa, makanya dengerin terus Prodo Tanjung Pinang, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Gimana? Asik dan seru kan? Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI.